Saudara, kali ini kita akan membahas tentang belajar dari kakek bersama cucu yang hidup bahagia di gunung. Nah, ini kakek sama cucunya toh. Ini ya, nah, kakek sama cucunya tinggal di gunung. Ya, bersama dengan seekor kuda. Ya toh, cucunya tiap hari mengajak bermain dengan kuda kesayangannya, ya toh, pergi berkeliling gunung toh. Nah, pada suatu hari, entah apa sebabnya, nggak jelas, si kuda kesayangan itu hilang itu, pergi dan tidak kembali. Ya. Lalu si cucu ini sedih dan tetangganya bersimpati datang apa berikut merasa prihatin, ya, atas kesedihan sang cucu itu. Ini tahu kehilangan kudanya. Si kakek itu, ya, terima kasih telah diberi Anda telah datang ke sini, ya dah. Tapi bagaimana tahu ini sebagai kesedihan itu, nasib sial itu. Tetangganya merasa ini si kakek ini kelewatan ini. Kita datang untuk memberikan rasa empati, dijawab begitu. Ya, ya oke. Lalu mereka pada pulang toh. Nah, sebulan kemudian si kuda ini datang dari hutan membawa teman-temannya ke rumah itu. Wah, cucunya sangat gembira itu. Dan tetangganya kembali lagi datang untuk, aduh, Anda hoki itu. Ikut gembira mengatakan, melihat keadaan itu toh. Lagi-lagi si kakek benar, ya, mana tahu ini nasib baik. Tetangganya bersyukur-syukur lagi, ini dasar ini. Kakek tua ada pikun nih. Lalu dia pulang lagi. Nah, sang cucu ini main dengan kuda-kudanya, ya, ramai itu. Tapi satu hari dia jatuh itu karena masih ada kuda yang liar kan, baru datang dari gunung ya, dan kakinya patah itu. Aduh, tetangganya datang lagi merasakan, aduh, ikut prihatin, simpati. Laki-laki si kakek mana kamu tahu itu sial itu. Lagi oke lah. Nah, kejadian yang sama toh, tetangganya ngomel lagi. Lalu si kakek, si cucu ini setelah sembuh ya kakinya agak bengkok kan, bekas pulangnya patah kan. Nah, selang seberapa tahun kemudian si cucu ini sudah dewasa, tiba-tiba memang negara, ya, dia itu
terjadi peperangan diserbu oleh negara tetangga, kan? Negara mengadakan milisi itu. Semua anak muda disuruh ikut perang itu. Nah, terjadi lagi masalah. Tetangganya yang punya anak-anak muda pada yang harus ikut perang, pada sedih tuh ditinggalkan anaknya tuh. Nah, karena si cucu ini kakinya cacat, dia tidak dilarang untuk ikut perang kan, dan akhirnya bisa tetap hidup dengan bahagia di gunung ini bersama kuda-kudanya itu tuh. Nah, datang lagi tetangganya mengatakan, aduh ya oke itu dulu pakai anak patah itu, sehingga dia tidak bebas dari kewajiban harus ikut perang itu. Jadi dari kisah kakek tua ini kita lalu tahu bahwa apa nasib itu siapa yang tahu itu, ya. Karena itu dikatakan masa depan tidak sama sekali di dalam genggaman kita ini. Yang penting setiap hari satu langkah, meskipun perjalanan masih ribuan kilometer itu. Setiap hari berbuat baik saja, meskipun banyak rintangan terjadi. Ini nasihat Lao Tzu yang menurut saya penting di zaman sekarang yang tidak menentu ini. Tuh. Bisa terjadi apa saja. Karena hidup kita ini kait-mengkait. Sehingga bisa saja terjadi efek apa gelombang fisika kuantum itu. Ketika kupu-kupu mengepak satu tempat dalam waktu tertentu, dia bisa membuat tsunami di seluruh dunia itu. Ya, jadi memang inilah pelajaran yang kita dapatkan dari kehidupan ini. Ya, yang sudah diceritakan menjadi wisdom orang-orang di masa lalu, ya. Kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini.